Para sahabat meditator yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran singkat dan praktek meditasi malam ini. Malam ini kita akan membahas tema persatuan atau kesatuan sejati yang diambil dari pengajaran Weekly Teaching 2 Surat 10. Mari sebelum memulai pengajaran ini, kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 23. Kita membuka dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Para sahabat yang terkasih, sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Untuk apa? Untuk menyatakan wajah kasih Allah serta membawa kita semua masuk dalam persekutuan kasih dengan Bapa. Kerinduan dan doa Yesus adalah agar kita semua menjadi satu di dalam Dia. Ya, setiap orang memang berbeda. Setiap orang itu unik, namun bersama-sama dalam kesatuan bagi kemuliaan Allah. Kesatuan yang ini sama sekali tidak dicapai dengan jalan kekuatan atau kemampuan manusia saja. Kesatuan ini adalah keterbukaan hati serta kelembutan satu terhadap yang lain, yang merupakan buah transformasi yang semakin mendalam di dalam kasih Allah. Sahabat-sahabat Yesus tidak hanya sekedar berjalan menuju Allah dan saling membantu, namun mereka bersama-sama satu di dalam Allah, karena Allah ada di dalam mereka. Para sahabat, sekarang ini banyak orang dari berbagai tradisi iman bekerja sama untuk menghimpun agar orang-orang dan gereja-gereja hidup semakin dekat satu terhadap yang lain. Demikian pula para murid Yesus sedang berjalan ke arah kesatuan dan kasih satu akan yang lain yang lebih dekat, yang lebih erat, yang lebih intim. Namun Yesus menyatakan bahwa kesatuan yang utuh hanya dapat dicapai kalau Allah hidup semakin utuh di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita menjadi cukup kudus dengan menerima yang kudus di dalam hati dan batin kita. Kalau kita masing-masing bersama-sama mulai memancarkan kehadiran Yesus di dalam hati dan batin kita. Kita semua mempunyai tugas yang harus dilaksanakan agar dapat menerima Dia yang kudus di dalam diri kita untuk mencintai setiap orang sebagaimana Ia telah mencintai setiap pribadi. Karena itu, kesatuan tidak datang dengan pertama-tama menerima struktur-struktur dari luar, ataupun hukum-hukum pedoman-pedoman, ataupun cara-cara beribadah. Kesatuan itu muncul pertama-tama dari hidup yang mengalir dari dalam diri kita,
dan melalui kita bersama-sama. Dengan demikian, gerakan-gerakan ekumenisme tidaklah untuk mengajak orang masuk ke dalam satu gereja tertentu. Namun gerakan ini sesungguhnya mendorong semua untuk mencintai Yesus secara lebih sungguh, secara lebih dalam, secara lebih murni, dan untuk mengikuti secara lebih penuh sebagaimana undangan Tuhan yang diberikan dalam khotbah di bukit dalam sabda bahagia. Hati semacam itulah yang sungguh akan menghantar kita untuk masuk dalam kesatuan yang sejati itu. Karena itu kesatuan itu tidak hanya untuk orang-orang yang jelas-jelas mengikuti Yesus, tetapi sesungguhnya untuk semua orang yang berusaha untuk menghormati dan mencintai mereka yang berbeda, dan yang berusaha untuk hidup berdasarkan kebenaran yang mereka tangkap dalam suara hati mereka masing-masing. Kesatuan ini adalah persekutuan yang mengikat hati secara bersama-sama. Hati yang dibentuk dalam berbagai macam tradisi agama yang memang berbeda. Dalam hati semacam itu, ada detak kerinduan yang sama akan apa itu damai, akan kebenaran, dan keinginan yang sama untuk dipegang dalam Allah. Yesus sendiri sungguh amat rindu agar kita semua, murid-muridnya, dan semua orang mengalami kasih Allah yang sungguh besar dan tak terbatas. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 25-26, Yesus mengatakan, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka." Betapa kita melihat kerinduan Tuhan supaya semua orang akhirnya hidup dalam persekutuan cinta dengan Bapanya. Karena apa? Karena dengan kasih yang mengalir dari Bapa inilah, maka nanti setiap orang akan pergi untuk membawa kasih itu kepada dunia. Maka kita murid-murid Yesus dipanggil untuk sungguh mengalami aliran kasih Bapa ini melalui dan di dalam Yesus. Dan kita pergi untuk membawa hidup dan kesatuan ini kepada dunia, supaya semua orang akhirnya sungguh mengalami aliran kasih dan juga mengalami undangan untuk membawa kesatuan bagi seluruh dunia. Santa Teresa dari Avila dalam bukunya Puri Batin menggambarkan ada 7 tahap kehidupan doa. Dia menggambarkannya ada 7 bilik yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin bertumbuh dalam kekudusan dan kesatuan dengan Allah. Dan pada puncaknya, persatuan sejati dengan Allah dicapai ketika manusia sampai pada bilik ke-7 atau tahap ke-7 itu. Bilik ke-7 disebut sebagai perkawinan mistik atau persatuan yang mengubah menjadi seperti Kristus. Ciri-cirinya, orang mempunyai kehendak yang kuat untuk melayani Tuhan dan rela siap menderita baginya. Berani untuk melupakan kehendak diri sendiri dan hanya memusatkan diri pada Tuhan dan segala kehendaknya. Tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahap persatuan sejati dengan Tuhan. Nah, kerinduan hati Yesus agar kita bersatu dengan Allah
sungguh terungkap dalam doanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Doa Yesus tersebut sungguh sepatutnya menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku memberikan suatu tanggapan positif atau suatu penghalang bagi terwujudnya kerinduan hati Yesus ini? Peran apakah yang dapat aku mainkan untuk memenuhi visi Allah sendiri terhadap persatuan atau kesatuan sejati, sehingga dengan demikian semakin banyak jiwa dapat mengenal dan mengalami Kristus serta mengalami anugerah dan rahmat keselamatan itu. Dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus menulis demikian. Sesuatu yang sungguh amat indah. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tiada faedahnya bagiku. Nah, sungguh amat indah. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus juga menulis dengan amat indah. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Ajakan Paulus ini sungguh-sungguh luar biasa, karena kita diundang untuk terus memelihara kesatuan itu, kesatuan dalam roh, dan dengan demikian kita terus berada dalam damai sejahtera itu. Dari dua surat Paulus ini, baik kepada jemaat di Korintus maupun kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa bagi umat Kristiani, persatuan dan kesatuan yang sejati sama sekali bukan sebuah opsi atau sebuah pilihan, melainkan harus menjadi inti doa kita yang terdalam akan kasih Allah. Seperti hanya kerinduan Yesus agar kita semua manusia mengalami kesatuan di dalam Dia, maka juga hal ini kiranya menjadi kerinduan kita, agar kita sungguh-sungguh dipersatukan dalam kasih Allah itu, yaitu kasih satu-satunya yang mampu mendamaikan semua hal yang akan memenuhi hati kita. Di sanalah seperti kata Paulus, ikatan damai sejahtera sungguh-sungguh memenuhi batin kita. Tidak ada tugas yang lebih indah daripada berpartisipasi dalam menanggapi doa Yesus pada malam menjelang sengsara dan kematiannya itu. Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ut Unum Sin, biarlah mereka bersatu, beliau mengatakan dengan amat indah, umat Kristiani tidak boleh menganggap ringan beban sekian banyak salah paham yang sudah berlangsung begitu lama, warisan masa silam. Begitu pula beban tiadanya saling pengertian dan adanya prasangka-prasangka. Seringkali sikap puas diri
acuh tak acuh, dan kurangnya pengertian timbal balik memperburuk situasi itu. Oleh karena itu, komitmen terhadap ekumenisme hendaknya didasarkan pada pertobatan hati dan doa. Itu juga akan menghantar kepada penjernihan kenang-kenangan masa lampau yang begitu dibutuhkan. Demikian pula para sahabat, Bunda Teresa dari Kalkuta juga pernah mengungkapkan, kalau Anda seorang Katolik, jadilah Katolik terbaik seturut panggilan Allah kepadamu. Apabila Anda seorang Muslim, lakukanlah yang sama. Jadi kita melihat bahwa kesatuan dan persatuan bukanlah menjadi satu dalam arti semuanya satu iman. Tidak. Kita tetap harus menghargai aneka macam perbedaan, tetapi di dalamnya itu kita sungguh-sungguh saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, sebagaimana Allah mencintai kita semua. Karena itu, kita harus mempunyai rasa hormat terhadap iman kepercayaan satu terhadap yang lain, untuk saling belajar. Dengan demikian meningkatkan keyakinan iman kita sendiri. Sikap tidak mempedulikan iman kepercayaan orang lain merupakan suatu tanda ketiadaan iman kita sendiri. Bila hal itu benar dalam hal misalnya gerakan lintas agama, bagaimana antar kita sendiri yang notabene adalah anggota-anggota tubuhnya? Tentu kita diundang untuk sungguh-sungguh mencapai kesatuan apabila kita memiliki hati yang terbuka dan kehendak baik. Maka kita terus diundang untuk sungguh mengusahakan ini, karena ini sesuatu yang sungguh menjadi kerinduan hati Tuhan sendiri. Kita tidak pernah boleh berprasangka buruk terhadap identitas politis atau iman kepercayaan orang-orang lain. Demikian pula juga kita tidak boleh sok tahu perihal motivasi-motivasi apa saja dalam diri orang-orang lain yang mendorong mereka bersikap dan berperilaku dalam situasi tertentu, termasuk sok tahu tentang apa yang mereka pikirkan atau mereka rasakan. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nah, yang terpenting kita tidak boleh melupakan suatu kebenaran bahwa tidak semua perbedaan harus mengakibatkan perpecahan. Disinilah justru letak keindahan ciptaan Allah. Orang-orang memiliki perbedaan dari pribadi yang satu ke pribadi yang lain. Dan perbedaan-perbedaan antar pribadi inilah yang membuat istimewa kemanusiaan sejati kita. Kita manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Allah adalah Maha Pencipta yang mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita semua memang tidak mampu untuk menebak hati dan pikiran Allah. Namun, kita pantas mengimani bahwa Dia menciptakan segala sesuatu bukannya tanpa tujuan. Sesungguhnya, persatuan dan kesatuan sejati umat Kristiani tidaklah sama dengan keseragaman atau uniformitas. Ada satu tubuh, tetapi banyak anggota. Ada satu roh, namun berbagai macam karunia. Karena itu, para sahabat, kita sebagai sebuah keluarga besar dengan Kristus sebagai kepalanya, kita diundang untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain,
Dan ini harus menjadi salah satu sikap awal dalam perjalanan bersama kita menuju persatuan dan kesatuan sejati. Para sahabat, sekarang marilah kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam praktek meditasi. Sekarang duduklah dengan tenang, usahakan punggung tegak, dan tutuplah mata dengan lembut. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.